Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cukup terdengar dengan jelas, ya, Bapak Moderator, ya? Iya. Yang saya hormati pertama-tama Profesor Suwijoyo Pramono. Saya senang sekali tadi mengikuti paparan Prof karena saya termasuk konsumen ini, Prof. Selain berjerawat juga gemuk, Prof. Jadi saya tadi foto slide-slide Prof tadi bermanfaat sekali untuk saya, Prof. Matur nuwun. Oke, kemudian saya akan lanjut pada materi saya. Hari ini kita akan coba sharing begitu terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di industri pada era new normal. Kalau kita berbicara K3 ini sebetulnya kompleks sekali, sehingga sini saya mencoba mengambil beberapa materi dalam materi kuliah seperti dasar K3, kemudian ada juga saya ambil dari program K3, sistem manajemen K3, penyakit akibat kerja, kemudian juga terkait dengan analisis K3. Kita masuk saja, kita akan sampaikan dulu, kami sampaikan terkait dengan pengantar K3, begitu Nje, karena kemarin panitia menghendaki diberikan pengantar K3 dulu, sehingga ketika nanti kita berbicara apa itu hazard, apa itu bahaya, kita sudah punya kesatuan kesatuan konsep yang sama begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang produktivitas kerja dan K3, K3 itu sebetulnya apa? Nah, K3 itu bukan keindahan dan kebersihan kota, Anjir. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu adalah segala kegiatan, apapun yang kita lakukan, yang tujuannya adalah untuk menjamin pekerja kita, seluruh orang yang ada di tempat kerja kita, baik dia visitor, mungkin ada anak magang, mungkin juga kita sebagai pengusaha, atau mungkin kontraktor ketika ada pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja kita, semuanya terlindungi keselamatannya, semuanya sehat. Mereka bisa berangkat kerja dengan sehat, dan kita pastikan sampai pensiun pun, sampai keluar dari tempat kerja kita, mereka tetap sehat dan selamat dan produktif. Semua upaya ini kita lakukan untuk mencegah adanya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, kaitannya apa nih dengan produktivitas? Bagaimana kita bisa memproduksi dengan kualitas bagus suatu produk dengan kuantitas yang memenuhi target kalau karyawannya banyak yang absen, gizinya kurang, terpapar bahan-bahan yang berbahaya, mengalami asfiksia, mengalami penyakit akibat kerja, atau mungkin underpaid, bayarannya rendah sekali, tekanan kerjanya sangat besar sekali, kemudian hubungan komunikasi dengan atasan dan rekan kerjanya tidak baik, sehingga menimbulkan beban kerja tambahan, otomatis kita nggak akan bisa bekerja secara optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu produktivitas kerja, kualitas, kuantitas, dan keselamatan itu menjadi hal yang kita garis bawahi. Nah, kemudian apakah kita ini wajib ya menerapkan K3 itu? Kalau kita berbicara dari sisi legal atau legal formal, PP 50 2012 terkait dengan penerapan SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu mengatakan bahwa barang siapa yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang, itu dia wajib menerapkan sistem manajemen K3. Karyawan saya tidak 100, Bu, tapi ketika kita memiliki tingkat potensi bahaya tinggi, artinya adalah kita tetap wajib menerapkan SMK3. Bahaya tinggi itu yang seperti apa, Bu? Bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dia itu dapat mengakibatkan munculnya suatu kecelakaan yang merugikan jiwa manusia. Kemudian terganggunya suatu proses produksi, misalnya ada ledakan, ada kebakaran, sangat mungkin sekali pabrik saya ini, tempat kerja saya ini bisa terjadi peledakan karena saya punya autoclave, karena saya punya boiler, saya punya kompresor, dan apapun yang berpotensi menimbulkan pencemaran di lingkungan kerja karena saya mengeluarkan emisi, maka dia wajib hukumnya menerapkan SMK3 gitu. Nah, kita harus lihat lagi, tadi kan upaya untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja itu apa? Gitu. Kecelakaan kerja adalah semua kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Hubungan kerja itu yang seperti apa, Bu Evi? Hubungan kerja itu ditandai dengan satu, ada pemberi kerja. Yang kedua, ada tugas yang dia kerjakan. Yang ketiga, ada bayaran atau upah yang dia dapatkan. Itu masuk di dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi di perjalanan. Misalnya karyawan berangkat
ke tempat kerja dan mengalami kecelakaan saat dia menuju atau pulang ke tempat kerjanya, itu masuk dalam ranah kecelakaan kerja. Sehingga nanti kita bisa klaimnya di mana nih? BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Pastinya akan berdampak seperti itu. Kemudian penyakit akibat kerja itu apa? Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang ditimbulkan karena pekerjaan kita atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau saya ini bekerja selalu menghirup bahan-bahan kimia yang itu berbahaya, karsinogen, kemudian muncul kanker atau bahan-bahan yang sifatnya iritan, kemudian saya mengalami misalnya penyakit yang mengiritasi saluran pernafasan saya misalnya, itu bisa ditegakkan dengan dokter yang mana dia apakah termasuk dalam lingkup penyakit akibat kerja atau tidak. Penyakit akibat kerja ini spesifik, jadi dia biasanya tidak ditemukan di masyarakat-masyarakat umum. Dia memiliki hubungan spesifik dan kuat dengan pekerjaan dan dia biasanya disebabkan oleh satu agen saja. Saya contohkan yang paling gampang adalah bisinosis. Bisinosis itu adalah penyakit yang biasanya ada di perusahaan tekstil, ada di perusahaan garmen karena dia ditimbulkan dari menghirup debu-debu kapas. Sehingga bisinosis ini tidak akan biasanya ditemukan di perusahaan-perusahaan lain selain dia menggunakan bahan-bahan dari debu-debu kapas yang berpotensi bisa menimbulkan bisinosis. Loh, karyawan saya di farmasi, Bu, ada yang bisinosis, kita lihat dulu track record dia. Dia pernah bekerja, memiliki riwayat pekerjaan di mana. Ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, medical check-up atau menetapkan status kesehatan seseorang sebelum dia mulai bekerja di tempat kita itu menjadi hal yang sangat urgent. Gitu. Next, kita lihat, nah, PAK atau penyakit akibat kerja itu sebetulnya hanya kecil sekali. Angka itu di atas, tapi kalau kita lihat dari iceberg phenomenon atau fenomena gunung es ini, paparan itu banyak sekali. Jadi saya terpapar, tapi saya nggak muncul gejala apa-apa. Yang kedua, saya terpapar, misalnya debu kapas gitu, atau apa gitu, zat yang ada di pabrik atau perusahaan industri farmasi misalnya, bahan iritan atau bahan kimia tertentu yang digunakan untuk campuran dari pengolahan misalnya, di mana dia itu sifatnya adalah iritan, di mana dia sifatnya karsinogen dan lain sebagainya, ya semoga aja kita tidak menggunakan bahan itu. Misalnya kita terpapar misalnya lem saja, itu kan juga awal-awal kita nggak apa-apa, lama-lama misalnya muncul gejala, kok saya pusing ya, kok saya batuk ya, mulai batuk ya. Tapi saya tidak meneliti lebih lanjut. Nggak apa-apa, itu biasa gitu. Kemudian di atasnya lagi ada upaya medis. Jadi kok nggak sembuh ya? Saya harus berobat. Kok kalau saya kontak dengan ini muncul ya? Tapi begitu saya take rest 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu saya nggak muncul lagi nih. Begitu saya masuk berurusan dengan ini muncul lagi nih gejala ini dan harus menggunakan upaya medis. Kalau tidak menggunakan upaya medis, dia mulai tidak sembuh ini. Kemudian dia dikenal sebagai penyakit yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Jadi dia sakit ketika dia mulai berkontak dengan ini. Orang sudah mulai sadar ketika saya bekerja dengan, tapi ini sekali lagi masih tidak dilaporkan. Tapi begitu jebret sudah kanker, jebret dia sudah paru-parunya tidak berfungsi sebagian, dia baru melapor. Lah ini yang tercatat di sini sebagai penyakit akibat kerja. Sehingga ketika kita berbicara, oh itu dia sudah mengeklaim penyakit akibat kerja, padahal paparan di bawah ini sudah sangat besar sekali. Bagaimana dengan kecelakaan kerja, Bu? Hampir sama. Jadi kalau di perusahaan Bapak dan Ibu ini ada satu orang yang cacat karena mungkin dia mengoperasikan suatu alat, terus meledak atau terpotong jarinya, atau apapun itu, sebetulnya sudah ada sekitar 600 kejadian yang hampir celaka. Misalnya saya contohkan begini, ada orang satu mati karena kepleset di tangga itu. Artinya itu sebetulnya pada waktu si A lewat, kepleset nggak apa-apa, si B lewat, kepleset nggak apa-apa. Artinya sudah ada orang-orang, 600 orang kurang lebih ini pendekatannya, yang sudah hampir kepleset yang lewat di situ, tapi dia itu nggak lapor. Sampai ada satu orang yang meninggal. Sama, kita punya alat. Kok rasanya geringgingan ya kalau megang ini ya, kok rasanya kok kayak kesetrum ya. Ini nyermis, nggak apa-apa, dia nggak terjadi apa-apa. Kemudian mulai ada kerusakan misalnya di aset. Oh ini kok nganu ya, IC-nya rusak, harus diganti, ininya rusak karena terbakar. Kemudian mulai 10 orang terjadi kecelakaan ringan, kesetrum, mungkin sampai perlu dibawa ke klinik perusahaan. Lah baru satu orang biasanya akan mengalami kecacatan
atau kematian, apakah dia terpotong, terkuris. Jadi kalau ada satu yang cacat, hati-hati, artinya adalah sudah ada 600 orang-orang yang hampir celaka, tapi dia nggak melapor, dan tapi dia hampir, dan dia mungkin menganggapnya ini tidak apa-apa. Sehingga penting sekali ketika kita berbicara K3, laporan atau inspection rutin itu wajib. Apakah Anda pernah mengalami apa, itu semuanya dilaporkan. Karena ini agar kita nggak mencapai itu, agar kita nggak mencapai 600, baru 10 orang aja yang kepleset sudah di take action begitu. Next, kita lihat. Nah, kalau kita berbicara K3, kita ada yang disebut sebagai hazard. Nanti pada waktu kita berbicara new normal, kita akan berbicara dengan hazard ini. Hazard atau bahaya itu apa? Itu bahaya itu kondisi orang, peralatan, mesin, instalasi, atau bahan yang kita bawa atau kita proseskan dalam proses atau terlibat dalam proses produksi, material, cara kerja kita membengkuk, memutar, menengadah atau menunduk terus, atau dia menekan, kemudian sifat pekerjaan itu sendiri monotoni misalnya, terus proses produksi lingkungan, apapun itu yang bisa menimbulkan gangguan, kerusakan dari lingkungan, properti, peralatan, menimbulkan kerugian, menimbulkan kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain sebagainya. Sampai terhentinya proses kerja. Nah, kalau pabriknya meledak, ya selain hilang pabriknya, hilang juga citranya. Banyak ya, apalagi kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi misalnya peledakan sampai menimbulkan kematian meluas, tidak hanya di perusahaan itu sendiri, tapi di masyarakat dia meledak. Seperti contohnya kasus di Lebanon kemarin ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, terus jenis-jenis hazard di tempat kerja itu apa aja, Bu Evi? Oke, kita akan lihat. Ada bahaya-bahaya fisik. Bahaya fisik itu apa? Oh, getaran. Getaran mesin ini bergetar. Oh, kebisingan. Ya, bisingnya melebihi 85 desibel misalnya. Jadi, bagaimana ngeceknya secara objektif? Kita bisa mengecek dengan sound level meter. Secara subjektif kita bisa terganggu komunikasi kita. Ini bahaya sekali ketika supervisor memberikan instruksi kepada operator dan itu terganggu. Nah, itu sangat berbahaya sekali, bisa terjadi kecelakaan begitu. Kemudian pencahayaan, iklim kerja yang terlalu panas, adanya radiasi atau bahaya-bahaya gravitasi. Jatuh dari ketinggian, kepleset, kesandung, mekanik misalnya, kehantam mesin ya. Kemarin ada yang saya baca reportnya itu di perusahaan X ya, itu terhantam konveyor yang berjalan kepalanya dan mati karena pendarahan ya pastinya. Nah itu gimana itu ya, K3-nya pastinya akan sangat kena sekali, nggak cuma K3-nya, tapi juga perusahaan dan image dari perusahaan itu sendiri. Kemudian bahaya kimia, nah kalau farmasi pasti banyak nih bahaya-bahaya kimia, yaitu bahaya-bahaya yang muncul dari bahan kimia yang kita pakai, mau bentuknya gas, uap, cairan, padatan, powder, apapun itu. Dan dampaknya itu atau spektrum dampak ke kesehatannya itu luas sekali. Mulai dari pertama iritasi atau sensitasi, asfiksia, sampai karsinogenik atau bahkan mutagenik gitu ya. Nah, pajanannya lewat apa saja Bu paparannya? Bisa terhirup atau inhalasi, bisa juga kecipratan, ya kena mata, berarti dia absorpsi, atau kena kulit kita, skin absorptions. Kemudian injek, karena memang sengaja diinjekkan, kan ada banyak ya. Kemudian juga dari jalur-jalur yang lain, tetapi yang kita fokuskan biasanya besaran ini pada pernafasan. Oke, sehingga ketika kita nanti akan membeli suatu alat pelindung diri misalnya, tentukan dulu dia port di entry masuknya itu melalui jalur apa. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada bahaya biologi yang saat ini kita lagi gencar banget ya. Salah satunya adalah dari organisme dan mikroorganisme. Mikroorganisme jelas ya, karena tumbuhan-tumbuhan itu kalau kita baca itu kadang juga sifatnya misalnya dia punya sifat benefitnya banyak gitu ya untuk ABC, tapi kalau kita lihat dari segi toksikologinya atau toksisitasnya, ternyata dia bisa iritan ya, ternyata dia bisa menimbulkan racun ya, berdampak toksik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ada virus, tanaman, binatang, dan lain sebagainya. Kalau virus ya seperti yang saat ini sedang terjadi di kita, misalnya dengan coronavirus ini. Nah, ini harus kita tangkal juga, karena biasanya bahaya biologi ini adalah penyakit-penyakit yang bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Saya bisa bayangkan, dulu saya mantan manajer K3, keselamatan safety manager di perusahaan asing. Karyawan kami itu hampir mendekati 5.000. Bayangkan padat karya, kalau satu kena COVID, kemudian 1.000 orang kena COVID dalam line production, itu komplang, nggak bisa jualan, kita pada itu harus ekspor ke luar negeri 100%. Artinya adalah penegakan ini luar biasa sekali, tidak hanya COVID ya. Ketika kita ada hand tag,
yang menggunakan tag untuk pelabelan merek itu biasanya menggunakan mesin untuk menembak itu, untuk memberikan merek itu juga harus ada namanya, dan itu harus satu orang satu alat. Ketika dia mengenai darahnya kan kita nggak tahu apakah orang ini HIV/AIDS, apakah punya hepatitis. Kalau pinjam-meminjam bisa fatal dampaknya nanti di perusahaan kita. Oleh karena itu bahaya biologi ini tidak bisa dianggap remeh, dan biasanya bahaya-bahaya biologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor ventilasi. Nah, ventilasinya dengan menggunakan seperti apa ini? Apakah dengan menggunakan ventilasi mekanik buatan, ataukah campuran, ataukah memang murni dengan ventilasi dari luar. Kelembapan, suhu, pencahayaan, housekeeping, bagaimana cara kita menata, terus mengkelompok-kelompokkan, apakah ini iritan, apakah ini mudah meledak, apakah ini mudah terbakar, apakah ini mudah menyala, flammable, combustible, explosion, eksplosif, dan lain sebagainya. Dan juga yang terpenting adalah kekebalan tubuh manusia atau hostnya. Nah, kekebalan tubuh ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah stres kerja pastinya ya. Nah, kalau kita lihat ini di sini ada bahaya psikososial. Bahaya psikososial itu apa? Di tempat kerja itu ada bahaya psikososial, yaitu interaksi antara aspek desain kerja, organisasi, penggolongan pekerjaan, dan lain sebagainya, di mana dia sangat menentukan produktivitas juga. Bagaimana mungkin kalau manusianya aja tidak, passion-nya aja tidak berpassion bekerja di situ secara optimal, ya produktivitasnya akan turun atau tidak bisa dicapai secara optimal. Ya, contohnya apa? Gaji misalnya, dia underpaid. Ya, apalagi era-era seperti ini ya, banyak yang dirumahkan, banyak yang di-shifting, banyak yang gajinya harus dikurangi demi survive dari perusahaan. Saya otomatis itu akan sangat berdampak. Kemudian hubungan kerja yang tidak baik ya, jadi hubungan antara karyawan, komunikasinya tidak baik, kemudian komunikasi dengan atasannya juga tidak baik, atau tidak jelas jenjang karirnya. Saya tuh kerja di sini setahun tuh mau jadi apa, kok tetap aja ini, kok 10 tahun ya tetap aja jadi ini, 30 tahun kok ya tetap ini ya, nggak jelas. Itu akan menimbulkan bahaya psikososial juga. Nah, kemudian yang terakhir ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang ketidaksesuaian antara suatu alat mesin dengan tubuh pekerja itu sendiri. Misalnya desainnya, jadi dia harus danga aja kerjanya, atau dia harus nunduk terus, atau dia harus jincit, atau dia harus muter aja, twisting terus. Nah, ini kalau dalam 8 jam kerja dia harus muter begitu 1.500 kali, sekalikan 10 tahun, ya kira-kira dampaknya apa gitu ya. Nah, itu berdampak biasanya pada musculoskeletal disorder atau gangguan-gangguan pada otot rangka dan sistem-sistem muskuloskeletal kita, mulai dari leher, punggung, badan, yang dampaknya juga bisa sampai ke sistemik seluruh tubuh begitu ya. Dan juga ada bahaya-bahaya lain yang harus kita perhatikan, bencana alam, teknologi, dan keamanan. Keamanan itu termasuk huru-hara, strike, apa itu namanya, demo, kemudian bahaya-bahaya teknologi, gagal fungsi memadamkan api, detektor gagal mendeteksi adanya api, dan lain sebagainya. Itu adalah juga bentuk-bentuk lain dari K3. Kita punya boiler yang dia tidak bisa, alatnya rusak untuk mendeteksi suhu sehingga bisa overheating, meledak, dan lain sebagainya, itu juga termasuk dalam bahaya K3, luas sekali. Oke ya. Kemudian kita lihat, Bu Evi, terus gimana nih caranya kita mengidentifikasi bahaya kerja? Nah, kita satu kuncinya, saya selalu menekankan ini juga ke mahasiswa saya, kamu harus tahu dulu, Anda harus pahami dulu bagaimana flow alur kerjanya. Jadi kita rentetkan dulu dari departemen 1 raw material warehouse sampai ke finishing warehouse. Kita harus lihat dulu nih, oh di departemen ini kita jajarkan ada proses apa saja nih, proses dari raw material sampai finishing goods ini. Kemudian kita lihat di situ ada alat apa yang terlibat, ada bahan apa yang terlibat. Kemudian ada manusia yang dengan kompetensi seperti apa yang terlibat di situ. Disitulah kita akan lihat, oh di sini ada pencahayaannya kurang, Bu. Oh, di sini ada penimbunan bahan yang mudah meledak, Bu. Oh, di sini ada mesin yang berputar, Bu, berputar dengan kecepatan tinggi. Oh, di sini ada pemanasan, Bu. Oh, di sini ada penggunaan benda tajam, Bu, sehingga sangat mungkin orang itu tergores, terpotong, atau terinjek. Nah, kita harus kenali itu dulu, sehingga kita bisa tahu, oh, resikonya apa. Nih, misalnya, kalau di era pandemi ini mungkin bagi farmasi tidak terlalu kaget menggunakan APD yang seperti ini, karena saya dulu beberapa kali pernah kunjungan misalnya di perusahaan-perusahaan, saya nggak perlu sebutkan mereknya, itu memang visitor aja sudah betul-betul APD-nya lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu ya. Nah, ini kita harus lihat dulu workflow-nya nih, dari dia datang, kemudian packing, sampai dia di ujung. Kalau sampai industri hilir ya sampai di penjualannya seperti apa, kita kontrol semuanya, ada potensi bahayanya. Oke.
Next. Nah, kita contohnya gimana nih ya? Misalnya, saya punya raw material, saya simpan tuh bahan-bahan baku, terus potensinya apa ya? Bisa kepleset, bisa kejatuhan, bisa kena tumpahan, bisa terhirup bahan kimia itu. Kemudian, kalau persiapan bahan baku, Bu, persiapan bahan baku misalnya, ya bisa terhirup juga, terekspos debu misalnya, ada keluhan ergonomis, muskuloskeletal disorder karena tidak ergonomis antara meja kerjanya misalnya, antara mesinnya misalnya, dengan antropometri. Kenapa? Kadang di perusahaan tertentu memiliki spek tingginya harus sekian, memiliki spek itu karena untuk tujuannya ketika dia tidak bisa mengadjust mesin, ya manusianya mungkin di-adjust gitu. Ya idealnya sih mesinnya bisa di-adjust begitu ya. Kemudian di sini kita lihat juga semua bahan itu harus kita baca semua material safety data sheet-nya. Seperti tesis saya itu, saya dulu di perusahaan kimia untuk pestisida, ternyata dia menggunakan lebih dari 1.500 campuran-campuran bahaya, yang bahan-bahan yang sangat beracun berbahaya. Dan ini kita harus lihat nilai ambang kuantitasnya berapa ini. Kita nggak boleh menyimpan lebih dari berapa ini. Nah, ini harus sangat detail gitu. Kemudian pada waktu penimbangan misalnya, kita juga lihat ini paparan-paparan benda bahaya, material apa yang kita timbang, kemudian paparan ke pekerja, sehingga untuk menentukan sebetulnya kenapa ini harus pakai respirator. Gitu. Oh ya karena ini Bu, uap. Jadi kalau hanya menggunakan surgical mask itu tetap terhirup. Siap-siap aja, suatu saat akan jadi bom waktu, bisa menimbulkan adanya penyakit akibat kerja di kemudian hari. Oke ya. Dan penyakit akibat kerja itu bisa diklaim nanti ke pengusaha. Kan dia bisa mengeklaim, bisa menuntut begitu ya. Kemudian kita lihat lagi di proses produksi, ada potensi apa ini? Kalau ada kontak misalnya berarti bisa berpotensi ada dermatitis kontak, ada iritasi, ada kontak dengan karsinogenik dan lain sebagainya. Kita cek lagi di MSDS kita sampai proses pencucian, pembersihan, dan packing untuk ke bahan-bahan jadi. Think safe, act safe, dan be safe. Oke. Kemudian kita lihat lagi, nah kita semuanya itu berbicara tentang risiko. Risiko itu kan sesuatu yang belum tentu terjadi, tetapi risiko itu ada. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi gambar ini, kita potong di sini, jangan sampai efek domino ini menghabiskan perusahaan kita. Kita potong di sini risikonya, kita pangkal itu, karena kita sudah melakukan identifikasi ini, stop di sini. Nah kemudian, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih serius lagi. Jadi manajemen risiko itu adalah plan for the best, prepare for the worst. Jadi kita itu sudah merencanakan yang terbaik, siap-siap kalau sesuatu itu yang terburuk datang. Orang Jawa bilangnya itu ngalup, tapi itu sebenarnya bukan ngalup. Ya nek meledak gimana ya? Nah ini terbakar gimana ya? Nek karyawanku kepleset, kalau karyawanku nanti terjadi keluhan ini, kalau terpotong, kita sudah memanage. Harusnya dia tidak terpotong nih, ini mesin ini sudah saya lindungi dengan ini, karyawan sudah saya training, ada SOP dan lain sebagainya. Jadi di situ kita bisa melihat, karena menekan adanya munculnya betul-betul resiko itu terjadi. Jadi kalau kita nggak pernah melakukan identifikasi, ya kita merasanya safe aja, aman-aman aja. Begitu ada ledakan, begitu ada komplain dari buyers, misalnya komplain dari pekerja, masuk ke media massa, nah bubar ya. Oke, kemudian kita lihat lagi lah prinsip dasarnya itu apa manajemen risiko. Manajemen risiko itu sekali lagi dia lebih ke arah proaktif dan prediktif. Jadi belum tentu jadi. Tapi kita sudah bisa memperkirakan bahwa kalau kita punya ini tuh ada risiko ini, gitu. Beda dengan problem solving. Oh ini ada masalah nih, oh kita reaktif ini, ya kita atasi. Kalau manajemen risiko itu sebelum terjadi kita sudah siap dulu, gitu. Next kita lihat lagi. Nah manajemen risiko itu adalah suatu proses yang berkesinambungan. Dia tidak bisa berhenti karena oh saya sudah identifikasi. Ini sudah sangat sistemik sekali. Saya mulai dari identifikasi bahaya nih dari proses satu, dari departemen satu. Bahayanya apa alat bahannya? Kita analisis. Jadi kita potong dulu risikonya. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen risiko, kita itu sudah saya ulang lagi, kita bersikap lebih proaktif, prediktif. Beda dengan kita tunggu dulu aja deh masalahnya terjadi, nanti baru kita selesaikan, itu reaktif sifatnya. Kalau manajemen risiko enggak. Jadi manajemen risiko ini adalah dia suatu upaya yang kita lakukan secara berkesinambungan. Dia sistemik sekali. Dia tidak bisa berhenti. Jadi kita identifikasi dulu. Oh, jadi dari proses ini, dari departemen satu, dia punya potensi bahaya apa? Dia sangat sistemik dan dia logik dan dia terukur. Karena, oh kalau dia mati sampai sekian orang, bahayanya 5. Kalau cuma mati 1 orang, misalnya bahayanya adalah ini. Kalau cuma kepleset atau hilang anggota badan, bahayanya. Jadi dia sangat terukur sekali. Jadi orang bisa memverifikasi, tidak sifatnya subjektif, itu enggak. Jadi sangat bisa
terukur. Dan ketika kita sudah melihat, oh ternyata saya punya ribuan resiko, saya punya ratusan resiko. Nah, kita ada nih di langkah ini, dari identifikasi, kita analisis dulu nih, mana yang paling besar resikonya. Nanti akan saya bahas sedikit di selanjutnya. Oh, jadi ternyata resiko yang paling banyak terjadi adalah tumpahan bahan kimia. Ini ternyata beberapa orang mengalami asfiksi atau keracunan dan lain sebagainya. Sehingga ini kita tangkal dulu dengan hierarchy of control. Butuh pengendalian apa ini yang harus kita lakukan? Karena kita nggak mungkin, kita punya keterbatasan sumber daya, sumber dana, nggak bisa melakukan kontrol seluruhnya dalam waktu bersamaan. Perubahan mesin, keausan mesin, pergantian orang, kemudian penambahan bahan, material, itu menimbulkan risiko baru. Sehingga manajemen risiko pengendaliannya pasti ada residual risk-nya. Sisa risikonya, kita handle lagi dengan tahap kedua, kita handle lagi dengan tahap ketiga, seperti itu terus. Memastikan bahwa semua karyawan saya yang berangkat ini dengan sehat, sampai pensiun dia kembali dengan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Nah, kita lihat apakah manajemen risiko itu diterapkan di perusahaan saja? Enggak. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di Rumah Sakit Fasianke semuanya melakukan, bahkan BPKP, universitas semuanya wajib melakukan manajemen risiko. Karena risiko itu tidak hanya risiko yang sifatnya adalah K3 saja, ada risiko reputasi, ada risiko terhadap sistem pengawasan, risiko terhadap operasional. Ya, jadi kita banyak sekali risiko-risiko yang ada di yang harus dikontrol di tempat kerja kita. Ada suatu kebijakan baru itu juga menimbulkan risiko juga untuk tempat kerja kita. Next, kita lihat. Nah, risiko itu sebetulnya apa? Risiko adalah kecenderungan, kalau kita gampangnya adalah dikalikan saja deh Bu, kemungkinan, jadi mungkin nggak sih ini terjadi, dikalikan dampaknya. Mungkin nggak sih tempat kita kebakar? Mungkin Bu, tapi dalam 20 tahun terakhir itu belum pernah terjadi kebakaran. Berarti kemungkinannya ini, tapi mungkin Bu, karena kita punya listrik, kita punya alat ini, bejana tekan, kita punya boiler Bu, bejana uap, kita mungkin Bu terjadi kebakaran, mungkin, peledakan mungkin. Dampaknya mungkin selama 10 tahun belum pernah terjadi, kita kasih kemungkinannya 1, dampaknya bisa mati semua Bu, 5. 1 kalikan 5, masuknya kategorinya dengan sedang atau berat. Kita bisa bikin itu kategorisasinya. Jadi manajemen risiko ini biasanya kalau saya melatih para calon ahli K3 umum untuk sertifikasi mendapatkan sertifikat ahli K3 umum, ini manajemen risiko satu sesi tersendiri karena dia memang sangat detail sekali. Nah, kemudian kita lihat di sini, oh risiko itu bisa menimbulkan apa saja sih, cedera, sakit, kerusakan, sampai terhentinya proses bisnis. Nah, jadi kalau misalnya manajemen risiko itu kita nggak bisa samakan, loh perusahaan saya X farmasi, perusahaan Y farmasi, kok beda? Ya jelas beda. Karena kita punya identifikasi sendiri, kita punya kriteria sendiri yang dibuat oleh perusahaan. Karena bukan menyediakan sesuatu yang sifatnya uniformity, memaksa orang semuanya untuk sama, tetapi bukan memaksa, tapi mengencourage orang untuk mampu melakukan identifikasi dan mengontrol semua bahaya yang ada secara sistematis, gitu ya. Next, nah terus tujuannya itu apa? Atau saya itu melakukan manajemen risiko tujuannya apa? Jelas, more confidence and rigorous basis for decision making and planning. Jadi saya lebih percaya diri nih, saya lebih mantap ketika kita harus melakukan perencanaan ini karena saya sudah melakukan manajemen risiko. Saya memiliki sistem identifikasi yang bagus sehingga publik menjadi lebih percaya terhadap saya. Jadi sekarang ketika kita berbicara penjualan produk, semua produk punya dampak yang mungkin sama, tetapi kita bisa pastikan bahwa kami memastikan bahwa proses ini adalah proses yang melindungi manusia dengan sangat baik, melindungi, memastikan tidak ada kecelakaan, tidak ada rilis sesuatu yang merugikan masyarakat, yang merugikan orang lain. Karena kalau perusahaan Anda terbakar, meledak, ya dampaknya bisa signifikan sekali ke masyarakat. Dia bisa proaktif ya, mengembangkan sistem yang sifatnya proaktif dibandingkan dengan reaktif. Dia improve incident management, terus bisa mengurangi adanya kerugian-kerugian. Kemudian dia juga pasti compliance with regulation, pasti kita akan comply karena ternyata kalau kebisingan itu maksimal 85 turunkan menjadi sekian, itu ada aturannya. Kalau misalnya getaran itu maksimal sekian, turunkan jadi sekian, itu ada aturannya. Pencahayaan saya membedakan benda halus, benda kecil, benda besar, benda dengan kontras seperti apa, itu ada aturannya. Kalau kita melakukan kontrol itu sudah pasti kita comply terhadap legislation atau regulation, dan kita pasti bisa nanti ikut. Saya mau dong di audit untuk SMK3-nya, sistem manajemen K3, untuk bisa mendapatkan bendera emas atau dan lain sebagainya ya. Karena sebetulnya kalau sistem manajemen K3 bukan pada rewardnya, tapi pada lebih ke arah internal kita. Dan juga yang terakhir adalah better corporate governance. Kita
bagus penanganannya. Jadi kita lihat dari sini dulu, sangat sistematis dia. Kita lihat dulu, kita establish dulu, developing kriterianya dulu. Saya mau pakai kemungkinan, Bu, dikalikan dengan dampak. Saya mau pakai frekuensi, kalikan dengan dampak, Bu. Saya mau pakai frekuensi, kalikan dengan dampak, kalikan dengan kemungkinan, Bu. It's up to you. Oke. Kemudian kita lakukan risk identification, kita analisis untuk menentukan level of risk-nya. Jadi semua risiko itu punya nilai, dan nilai konsekuensi tertinggi lah yang akan kita prioritaskan untuk penerapan kontrol atau pengendalian secara utama atau secara prioritas. Kemudian baru kita melakukan lagi, Bu, ya. Oke, siap Mas. Ini contohnya aja. Ini contoh dari levelingnya. Jika kerugiannya mencapai sekian M, sekian ini kita masukkan dulu. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Oh, jadi kalau kemungkinannya itu dia itu sering 5, kemudian kok dampaknya itu mati 5 juga, 25, ini kita masuknya kategori tinggi. Yang merah ini menjadi prioritas pertama ketika kita mau handle risiko. Next, kita lihat lagi. Nah, pengendalian risiko ini kita ikuti hierarchy of control, hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian itu, jadi kalau kita punya risiko, tidak pertama-tama kita langsung, kasih aja APD, kasih aja alat pelindung diri. Alat pelindung diri, saya tekankan lagi di dalam K3 itu adalah alternatif terakhir. Mana ada orang yang mau dikasih respirator 8 jam kuasi, semuanya full, terlalu berat untuk dia. Bisa dehidrasi, bisa pusing, bisa dan lain sebagainya. Akhirnya malah menjadikan mengelit munculnya kecelakaan, bukan safe. Sehingga kalau kita lihat pertama itu eliminasi. Bisa nggak sih kita remove itu hazardnya? Nggak pakai itu bisa nggak? Nggak bisa, Bu, ini bahan aktif ya, Bu. Kalau kita ganti yang sifatnya bahan aktif itu sama, tapi yang less. Tadi saya senang sekali tadi dengan Prof. Pramono tadi yang sebelumnya menyampaikan tadi, karena bahannya kan dia herbal ya, jadi untuk pengendalian chemicalnya yang itu banyak sekali dampaknya, mungkin bisa dikurangi lah. Kalau kita pakai chemical tertentu, bisa nggak disubstitusi ini yang less toksiknya lebih sedikit, begitu misalnya dengan menggunakan pilihan-pilihan herbal dan lain sebagainya. Oh enggak bisa juga, Bu. Ya udah kita lakukan engineering control. Isolate aja gimana nih? Ruangannya tertutup, prosesnya tertutup, nggak ada manusia masuk ke situ. Ya, manusia masuk itu hanya dia make sure bahwa semua prosesnya well done, semua sudah terjadi sudah berjalan dengan baik gitu. Hanya kontrolin aja sekitar setengah menit, 1 menit masuk, kemudian dia keluar lagi. Nah, kemudian langkah yang ketiga, administratif control atau pengendalian secara administratif ya. Jadi tadi pembatasan masuk, kemudian merotasi ke tempat yang lain manusianya. Oh, ini sudah terpapar di sini, lama nih, harus di recovery dengan dimutasi dulu atau dirotasi dulu ke tempat lain, dipindah ke orang lain. Administrative control. Jadi pengaturan jam kerja, paparan dan lain sebagainya. Baru yang terakhir adalah gunakan personal protective equipment atau alat pelindung diri. Oke. Nah, di sini kita sudah menerapkan itu semua, kita tuh pasti masih punya yang namanya residual risk atau sisa risiko. Jadi sisa risiko itu adalah sisa risiko yang sudah kita identifikasi dan kita lakukan kontrol, itu sisanya apa, baru kita masukkan ke tahap 2 melakukan manajemen risiko lagi. Oke, manajemen risiko kita close dia. Kita masuk lagi karena waktu saya sangat terbatas sekali. Ini contohnya, saya ada punya emisi, saya ngambil di cerobong atas, saya harus manjat nih, pekerjaannya ngambil sampel nih. Saya bisa terbentur, tersengat, panas. Kenapa penyebabnya? Karena saya nggak punya prosedur. Bekerja di ketinggian itu ada permitnya di K3. Bekerja di ruang tertutup ada permitnya. Kita punya banyak work permit. Jadi siapa yang mengeluarkan, siapa yang memberikan pengawasan. Kemudian pekerja yang masuk itu harus diberikan training apa dulu. Jadi dia punya kompetensi untuk bisa melakukan satu pekerjaan itu. APD yang dipersyaratkan apa? Nah, kemudian efeknya apa? Terbakar, luka, jatuh, mati, dan lain sebagainya. Frekuensinya gimana? Sangat besar, karena setiap minggu kami ambil sampel. Terus pencegahannya apa? Buat prosedur, lakukan training, APD, supervisi, dan lain sebagainya. Ini contoh dari pengendalian. Nah, kita masuk sekarang di era new normal. Era new normal itu sebetulnya apa? Era new normal itu kita tetap diminta untuk menjalankan aktivitas-aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID di tempat kerja, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di era new normal ini, kita lihat kita ada di level manajemen, ada di level pekerja, kita ini adalah di level implementator, eksekutor, kita level pelaksana. Ada juga sebetulnya yang dia sebagai level pemerintah, dia sebagai buyer atau agen. Jadi kalau misalnya kami dulu punya buyersnya siapa yang beli produk saya ini? Jadi pembuat sepatu ternyata dia buyersnya apa gitu, apakah Nike, Adidas dan lain sebagainya. Dia juga punya sistem gitu untuk membuat sistem K3-nya, mengaudit dan membuat regulasi yang untuk memastikan bahwa brandnya ini tidak akan menciderai
reputasi atau image dia nanti di pasaran atau di masyarakat. Jadi dia punya kontrol yang sangat besar. Nah, saat ini kita akan fokus pada di level manajemen dan di level pekerja. Kalau kita lihat di sini, nah, di era new normal gimana nih Bu, K3 itu di industri? Satu ya jelas, komitmen itu penting. Kita harus rencanakan dulu nih. Nah, terus gimana nih? Karena mau ngatur shift, mau ngatur gaji, mau ngatur APD, itu semua harus perlu rencana. Ventilasinya Bu, ini harus misalnya harus dilakukan rekayasa engineering atau rekayasa teknik dan lain sebagainya. Butuh anggaran nggak? Itu dimasukkan bagian dari komitmen. Kemudian kebijakan, kita punya policy, misalnya pengurangan jam kerja, shifting sehari kerja sehari masuk, dan lain sebagainya. Ada prosedur yang kita berlakukan, berangkat sampai ini tetap menggunakan masker, terus apakah mengganti pakaian kerja, dan lain sebagainya. Kita punya instruksi kerja khusus. Ini dia mengatur semuanya, dari mulai karyawan belum masuk, disinfeksi ruangannya gimana nih, disinfeksi alat perkakas mesinnya, kemudian prosedur bekerja amannya gimana nih, shifting dan jam kerjanya seperti apa, sistem presensinya, kalau jempol begini tuh bahaya jadi penularan, apakah perlu hanya dengan seperti kami hanya screening foto begitu, atau bagaimana sistem presensinya untuk mencegah penularan COVID di tempat kerja. Kemudian kita punya tim satgas. Nah, ini penting sekali, ini bisa tim khusus yang dibentuk, di-SK-kan khusus, dibentuk khusus, atau pekerjaan tambahan, atau job enrichment. Departemen K3, kita berikan pekerjaan tambahan, kan itu masuk dalam skup K3 ini, terkait dengan pengendalian bahaya biologis dengan klinik perusahaan. Kemudian, atau menambahkan job ini ke dalam jobnya tim P2K3. Perusahaan kan punya tim pembina untuk K3. Nah, itu bisa kita masukkan di sini. Kemudian infrastrukturnya kita siapkan. Apakah kita perlu termogan atau malah thermal scanner yang lebih yang lebih safe gitu ya. Kemudian fasilitas-fasilitas cuci tangan, hand sanitizer itu pasti sudah sangat membumi sekali. Terus ventilation sistemnya seperti apa? Kemudian apakah perlu pembatas plexiglass? Ya, ini perlu infrastruktur. Ini juga perlu direncanakan dan dianggarkan pastinya. Kemudian edukasi juga penting. Apakah perlu kita kasih poster atau selebaran, atau kita kasih safety sign, gambar-gambar di perusahaan, training, atau sosialisasi training 3 menit, atau yang terakhir adalah juga tidak memberikan penstigmaan negatif pada tenaga kerja yang dia COVID positif. Ya. Jadi kita karantina, ya oke, kita isolasi, ya oke. Tapi jangan ada stigma negatif terhadap orang yang terkena COVID ini, walaupun dia jelas dia harus diisolasi ya, tidak bisa masuk kerja selama sekian sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, saya punya pengalaman sedikit ini tentang training 3 menit. Saya dulu punya karyawan sebanyak 5.000 orang, kalau saya mau training dia, waduh hilangnya, kerugiannya bisa misalnya waktunya dan lain sebagainya, untuk mengundang 5.000 itu bagaimana caranya? Saya gunakan training ini 3 menit. Training 3 menit itu biasanya kita, HSE departemen kita bikin materi. Materi itu nanti sebelum karyawan itu pulang atau mau istirahat, itu ada orang yang membacakan. Karyawannya digilir tuh, tiap line atau tiap departemen. Dia bacakan nih, training 3 menit, pencegahan COVID di tempat kerja. Itu terus kayak di brainwash. Saya dulu sih ya gitu, karena saya punya resiko bisinosis. Saya seperti itu kan, setiap 7 hari, setiap hari 2 kali sekali saya seperti itu kan. Sehingga jadi dulu saya suruh ayo pakai masker, susah. Sekarang karyawan nggak perlu saya suruh, nggak perlu saya patrol kayak polisi, kayak kasih punishment, nggak perlu. Saya pendekatannya adalah encourage knowledge-nya. Jadi dia sadar, Bu, saya batuk, wah bahaya nih, saya harus memisahkan diri, saya harus ke klinik, saya harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu di-upgrade knowledge-nya agar dia merasa butuh, sehingga HSE itu nggak capek sebagai polisi, tidak capek sebagai orang yang selalu mengontrol begitu. Kita buat sistem. Mohon maaf, 2 menit lagi ya, Bu. Oh siap, oke. Sistem pengawasan APD itu penting sekali. Kenje, karena ini banyak sekali ini di level manajemen, misalnya kita langsung aja nih, adakah sistem yang kita untuk gunakan untuk scanner sebelum pekerja itu masuk, dan hati-hati, sebelum dia men-scan, dirinya dulu harus dinyatakan layak untuk berkontak dengan orang. Jangan sampai dia sendiri adalah orang yang dengan COVID, tetapi dia petugas nyetitin orang-orang satu persatu. Ya, dia yang memaparkan malah. Jadi ini dulu nih yang harus kita kontrol dulu, baru dia bisa layak melakukan tugas, baru kita tugaskan dia. Atau mau pakai yang sistemnya thermal begini, ini sangat banyak ya di bandara-bandara ini, malah sangat cepat sekali. Dan ini sangat disarankan ya, kalau kita punya dana, ini sangat disarankan untuk menggunakan thermal scanner. Terus kemudian menjaga jarak, tanda lift khusus, kemudian pengaturan jumlah pekerja masuk, pengaturan meja kerja, ini penting sekali. Ya, walaupun ini banyak, ini diatur nih, 1 meter, misalnya 1,5 sampai 2 meter, kemudian mencegah kerumunan, misalnya jam layanan, pemesanan secara daring,
bisa take away, dibawa pulang, menerapkan sistem antrian di depan pintu dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan atau menggunakan mobile ya, kita menggunakan metode-metode yang kita bisa gunakan sehingga menghindari kerumunan orang mengantri di tempat kita. Kemudian kita lihat lagi upaya meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya dengan FlexiGlass nih, misalnya diberi banyak ya sekarang ya yang FlexiGlass itu yang kayak apa itu ya namanya plastik gitu ya, untuk menghindarkan droplet langsung begitu ya, atau apapun yang karena ini juga ada juga orang yang masih ngeyel nggak pakai masker begitu ya, mendorong penggunaan pembayaran non tunai, kemudian juga pembersihan disinfeksi ini harus dilakukan secara berkala 4 jam sekali, ini aturannya. Oke, di mana saja Bu, ini tidak hanya di ruangan, tapi di pegangan pintu, tangga, tombol, lift, saklar, remote control, semua alat-alat yang digunakan kita gunakan itu. Pembersihan, juga pembersihan filter AC secara berkala tadi, hati-hati ya, karena bahaya biologi itu yang paling menentukan banyak berkontribusi adalah ventilation sistemnya. Kemudian juga mewajibkan pekerja pengunjung untuk menggunakan APD yang dipersyaratkan. Ya kalau di tadi kita lihat lagi, COVID itu hanya bahaya biologisnya, tapi kalau kita juga berhubungan dengan kebisingan, ya dia tetap pakai air muff dong, pelindung kebisingan. Oke, kalau ada cipratan, walaupun nggak ada COVID, ya tetap aja dia pakai glasses, pakai goggles, begitu aja. Kalau dia ternyata memang bahayanya itu vapor, ya dia bukan surgery mask, tapi memang dia respirator, gitu ya. Jadi depend on the hazards, gitu ya. Kemudian resiko ketiga kita lihat, kalau HIV ini sangat berat sekali itu, sudah ngeluh, sudah pusing ya, kita bisa dehidrasi, heat stress, kita juga bisa ini physical marking on face. Ini karena terlalu berat, ini sumbernya saya ambil dari ILO. Nah, ini contoh yang lucu nih, bagus tapi ya. Kita lihat ini, penyediaan fasilitas cuci tangan. Saya tuh kadang juga sering miris. Kalau saya cuci itu buka kerannya, saya udah takut nih, ini kena tangan orang juga, udah wes rekoso-rekoso nyuci tangan, habis itu matikannya juga kena orang lagi. Ini diundi punya terobosan. Ada resin wastafel. Jadi ini kalau kita lihat, dia mengeluarkan airnya nih dengan kakinya nih loh, kayak orang naik mobil, srit, dipinjak ini air keluar, dipinjak sebelah kiri, srit, ya apa namanya, sabunnya yang keluar, ya, atau mau beli yang otomatis gini juga boleh, gitu ya. Dan jangan lupa tempelkan ini, apa namanya ini, cara cuci tangan dengan benar. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada petunjuknya bahwa installing hand washing facilities or alcohol gel 60% itu harus semua di pintu-pintu masuk, itu harus dikasih dengan itu. Dan kita lihat ini hand washing with sabun, dengan sabun water itu minimal 40 menit ya untuk sabun dengan water. Kemudian kalau untuk disinfektan gel itu minimal 60% alkohol dan minimal 20 menit. Sabun liquid lebih disarankan dibandingkan tablet. Kemudian paper towel paper towel lebih disarankan daripada fabric towel atau menggunakan pengering saja lebih safe. Oke, saya cepat sedikit sebentar. Oke, jangan lupa memasang informasi-informasi seperti ini, ditrainingkan, training juga mengikuti protokol, kemudian juga menyediakan area-area itu penting sekali ya. Jadi di tempat kerja, kalau sampai nanti terjadi orang dengan COVID positif, itu kan, atau dinas datang untuk melakukan screening di tempat kerja kita, kita sudah punya siapkan tempat. Karena dia akan nanti meminta tempat, kemudian satu persatu dilakukan screening, apakah dia swab atau rapid gitu ya. Ini juga perlu. Nah, di pekerja pun juga banyak yang kita harus lakukan. Ya, selain dia mengikuti aturan, menjaga diri, imunitas, kemudian disiplin, dia harus jujur. Ya, dia harus jujur mengakui bagaimana riwayat perjalanan, riwayat kesehatan dirinya. Tidak menggunakan aksesoris saat bekerja, ini penting sekali. Kemudian juga ini penting juga kita punya sistem surveillance. Surveillance itu adalah, ini contoh dari UNES, karena saya dari UNES, untuk melihat setiap minggu misalnya karyawan itu harus mengisi surveillance itu melalui Google Form aja yang gampang, terus kita record. Jadi terreport dengan bagus. Oh, jadi karyawan ini mengalami gejala apa saja sudah kelihatan. Seminggu sebelum dia benar-benar apakah dalam minggu ini dia berkontak dengan orang yang COVID atau pergi di daerah-daerah yang kita dalam tanda kutip berisiko tinggi terjadinya transmisi penyakit COVID ini, atau dia mengalami atau dia serumah dengan orang yang dia terindikasi COVID, ini kita lihat dari sistem ini. Jadi punya yang namanya adalah sistem surveillance kesehatan di tempat kerja. Ini untuk jaga nih, sekali lagi karena kita berbicara manajemen risiko. Apakah dia perginya pakai bis, pakai angkot, atau pakai kendaraan pribadi, ini juga kita sudah bisa tracer ini pekerja ini. Karena yang naik angkot pastinya dia risikonya lebih tinggi. Next, ini yang terakhir untuk merap up ya, membungkus. Jadi kalau kita ikutin standar ILO, International Labour Organization, terkait dengan safe return to work, kita lihat ini, pertama kita tentukan dulu nih, kita punya timnya siapa saja, libatkan orang-orang ketiga di situ.
Terus organis dulu sebelum kita menyuruh karyawan kita masuk, kita harus siapkan dulu semua yang tadi saya sebutkan di sebelumnya. Adopt engineering-nya, kalau kita lihat di sini tidak hanya APE, sekali lagi engineering, organization, dan administratif itu diimplementasikan sesuai dengan hierarchy of control-nya. Mulai dari eliminasi, substitusi tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Kemudian prinsipnya adalah dia adalah avoid physical interaction minimal 2 meter, kemudian ventilation, dia memang preferably dia menyarankan untuk menggunakan natural, tapi kalau saya sadar kalau perusahaan-perusahaan obat itu kan mungkin agak susah ya ke natural ventilation-nya karena dia kan memang quality control-nya itu kuat, ketat sekali, beda dengan perusahaan yang menghasilkan garment, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian avoid concentration of workers, ya bisa tadi pengaturan, kemudian shifting, jam kerja, give training and information, kemudian disinfeksi itu pasti, promote personal hygiene, tadi ada fasilitas-fasilitas yang kita gunakan, kemudian personal protective equipment, jadi tidak hanya disediakan, tapi diajari. Makanya gimana, karena banyak orang yang saya kadang-kadang yang miris pakai masker, tapi dipelotrokkan, hidungnya kelihatan, atau malah ditaruh di dagu, jadi mulut dan hidungnya terlihat. Alasannya susah Bu ngomongnya, susah sama aja, dropletnya kemana-mana begitu ya. Kemudian health surveillance, dan ingat ini yang terakhir, consider other hazards including psychosocial, karena tadi ya tekanan ekonomi, kemudian ketakutan akan stigma terhadap yang diberikan kepada orang itu, ya gimana orang itu under pressure, tertekan, tekanan lebih, ini juga kita perhitungkan juga. Dan ancaman dari bencana yang mungkin terjadi di kita, gempa bumi lah, volcano, itu tetap harus masuk di dalam analisa resiko kita. Ya, kemudian kita review lagi emergency preparedness plan-nya, ya. Itu apa? Bagaimana cara mengevakuasi kalau nanti ada pasien COVID atau ada orang dengan gejala ini, atau mungkin terjadi peledakan, terjadi kebakaran, caranya kita mengevakuasi, menghitung orang, kemudian siapa yang akan memadamkan api, siapa yang akan mengkontrol hazard communication-nya, yang akan mengontak pemadam, kepolisian untuk memberikan akses masuk dan lain sebagainya. Kemudian selalu di-update dan direview perkembangannya gitu. Jadi itu secara cepat saya sampaikan terkait dengan K3. Mungkin itu saja Bapak Moderator, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kelewatan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.